William Paton McKay lahir di Montrose, Angus, Skotlandia pada tanggal 13 Mei 1839. Pada usia 17 tahun, ia meninggalkan kota kelahirannya dan menuju Edinburgh untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Sebelum berangkat, ibunya memberikan kepadanya sebuah Alkitab yang di dalamnya telah dituliskannya nama William dan sebuah kutipan ayat Alkitab. Mula-mula kehidupannya baik-baik saja. Namun seiring berjalannya waktu, ia tertarik semakin jauh dari Tuhan. Ia semakin jarang ke gereja, berdoa, dan membaca Alkitab. Sebaliknya, ia semakin terjerat dalam kebiasaan minum minuman keras. Hingga suatu hari, ia terpaksa harus menggadaikan Alkitab pemberian ibunya untuk membeli whisky. Meskipun demikian, ia berhasil menyelesaikan kuliahnya, menjadi seorang dokter dan bekerja di sebuah rumah sakit kota. Pada suatu hari, ia menangani seorang pasien yang kondisinya sudah sangat kritis, tidak ada harapan lagi. Namun pasien tersebut tetap tenang menghadapi kematiannya sambil terus memegang sebuah buku. Sampai akhirnya pasien tersebut meninggal dengan buku tersebut dalam dekapannya. Karena penasaran, William mencoba melihat buku apa yang begitu berharga dan membuat pasien tersebut begitu damai menyambut maut. Tidak heran, buku tersebut adalah sebuah Alkitab. Namun yang mengherankan adalah Alkitab tersebut adalah Alkitab William sendiri, dengan namanya tertulis dengan tulisan tangan ibunya sendiri. Rupanya seseorang telah menebus Alkitab tersebut hingga akhirnya menjadi harta berharga di tangan pasien yang meninggal tersebut. Peristiwa ini begitu menyentuh William dan menjadi titik balik hidupnya. Ia mulai kembali tekun mempelajari Alkitab hingga akhirnya pada tahun 1868 pada usia 29 tahun, ia mengundurkan diri dari rumah sakit tersebut dan ditahbiskan sebagai pendeta di Prospect Street Presbyterian Church di Hull, Yorkshire. Dalam pelayanannya sebagai pendeta, William banyak menggubah himne. 17 diantaranya dimuat dalam buku kumpulan nyanyian Praise Book yang diterbitkan oleh William Wright pada tahun 1872. Dan salah satunya adalah lagu berjudul Revive Us Again atau yang dikenal juga dengan judul We Praise Thee, O God, yang menjadi himne karangan William yang paling terkenal. Begitu terkenalnya himne ini hingga menjadi salah satu nyanyian wajib untuk gerakan kebangunan rohani yang melanda Skotlandia pada waktu itu. Bahkan himne ini menjadi semakin terkenal lagi ketika menyeberang ke Amerika dan menjadi bagian dari gerakan kebangunan rohani yang dilakukan Dwight L. Moody dan Ira Sankey. Di Indonesia, himne ini diterjemahkan oleh Yamuger pada tahun 1980 dan menjadi Kidung Jemaat nomor 397 dengan judul Terpuji Engkau Allah Maha Besar. Pada awalnya himne ini terdiri dari 9 bait. Namun setelah mengalami beberapa revisi baik oleh William sendiri maupun oleh orang-orang lain, ada 4 bait yang bertahan hingga saat ini. Lirik nyanyian ini merupakan pujian sekaligus permohonan kepada Allah. Bait pertama hingga bait ketiga adalah bagian pujian dan bait keempat bagian permohonan. Sedangkan refrain merupakan gabungan pujian dan permohonan. Dalam bait pertama, kita memuji Allah karena Yesus anaknya yang telah mati, bangkit kembali dan kini berada di surga. We praise thee, O God, for the Son of thy love, for Jesus who died and is now gone above. Dalam bait kedua, kita memuji Allah karena Roh Kudus-Nya yang menerangi hati kita yang gelap dan menunjukkan juru selamat itu kepada kita. We praise thee, O God, for thy spirit of light, who has shown us our Savior and scattered our night. Namun dalam terjemahan bahasa Indonesia, mungkin karena keterbatasan tempat, tidak disebutkan mengenai Roh Kudus. Dan sebutan terang ilahi itu dikenakan kepada juru selamat manusia, yaitu Yesus. Dalam bait ketiga, pujian dan kemuliaan ditujukan kepada anak domba yang tersembelih, yang telah menanggung dosa kita dan menyucikan kita dari segala noda. All glory and praise to the Lamb that was slain, who has borne all our sins and has cleansed every stain.
Dan akhirnya dalam bait terakhir kita memohon agar Tuhan membangkitkan kita kembali, mengisi hati kita dengan kasih-Nya, dan membakar jiwa kita dengan api-Nya yang kudus. Revive us again, fill each heart with thy love. May its soul be rekindled with fire from above. Refrain himne ini mempunyai kisahnya sendiri yang tidak kalah menarik. Pada abad ke-20, himne ini kembali populer melalui crusades atau kampanye penginjilan yang dilakukan oleh Billy Graham. Ketika menyanyikan himne ini dan sampai ke bagian refrain, maka umat di dalam gedung atau stadion tempat kebaktian berlangsung akan terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama akan menyanyikan Haleluya, dan bagian kedua menyambut dengan Thine the Glory atau puji Tuhan. Kemudian bagian pertama kembali menyanyikan Haleluya, dan bagian kedua menyambut kembali dengan Amen. Demikian seterusnya sampai di frasa terakhir Revive us again yang akan dinyanyikan secara bersama-sama oleh semua orang. Ini merupakan pengalaman menyanyi bersama yang sangat indah dan menyentuh, apalagi ketika ribuan orang menyanyikannya secara bersama-sama. Hal yang mungkin akan sangat sulit kita lakukan sekarang ini di masa pandemi. Namun demikian, hal ini tidak perlu membuat kita menjadi putus asa. Seperti doa pemazmur dalam Mazmur 85 ayat 7. Apakah engkau tidak mau menghidupkan kami kembali, sehingga umatmu bersuka cita karena engkau? Satu-satunya sumber sukacita kita adalah Allah, dan kasih setianya yang memberikan keselamatan kepada kita dan menghidupkan kita kembali. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.